berkaitan dengan akses data dalam rekam medis elektronik. Ya, silakan kalau ingin di-record. Oke, baik. Terkait dengan hak akses data pada rekam medis elektronik ini, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui yang pertama itu adalah terkait dengan kebijakannya. Jadi, apapun kegiatannya, maka kebijakan itu harus didahulukan karena tidak bisa melakukan kegiatan yang tanpa ada dasar kebijakannya. Maka dari itu, teman-teman, sebenarnya kebijakan terkait hak akses data itu sudah ada di dalam Permenkes nomor 24 tahun 2022, khususnya di pasal 13 ya, terkait hak akses data. Namun, apabila hak akses data ini diberlakukan, dilaksanakan, diimplementasikan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, maka yang dibutuhkan yang pertama adalah SK hak akses data terlebih dahulu. Kita tahu teman-teman di materi kita yang kemarin tentang eh, data quality management itu ada terkait dengan pembagian level ya. Jadi dikatakan tata kelola informasi yang baik, yang benar ya, itu adalah adanya level user atau penggunanya ya, agar masing-masing user itu sesuai dengan apa tupoksi dan juga fungsi perannya. Jadi tidak mungkin misalkan yang bersangkutan adalah seorang rekam medis bagian pendaftaran, tidak mungkin setelah login ke dalam rekam medis elektronik, maka menu yang tampil adalah menu pemeriksaan. Ya. Jadi yang harusnya menu pemeriksaan itu adalah dokternya. Jadi petugas pendaftaran adalah menu mendaftarkan pasien. Jadi harus ada level-levelnya. Sehingga di fasilitas pelayanan kesehatan haruslah membuat terlebih dahulu SK hak akses datanya. Peran rekam medis itu apa saja, dirawat jalan, inap, gawat darurat, ataupun beberapa unit-unitnya. Nah, dalam rekam medis elektronik, teman-teman, itu biasanya ada modul-modulnya ya. Jadi yang maksud modul-modul itu, karena rekam medis elektronik ini bukan hanya ada di unit rekam medis, tapi dengan unit lainnya, maka biasanya ada modul-modulnya. Ada modul pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, farmasi mungkin ya, ataupun di unit atau modul lainnya. Baik, setelah adanya kebijakan, teman-teman, itu yang selanjutnya adalah prosedurnya. Ya. Jadi hak akses datanya itu seperti apa, ya. Yang maksud pengertian ini, misalkan seorang perekam medis, begitu ya, punya hak akses di dalam rawat jalan, ya. Tugasnya apa? Melakukan pendaftaran pasien, entah rawat jalan, rawat inap, apapun gawat darurat. Jadi harus ada prosedurnya dan pengertiannya seperti apa. Kemudian teman-teman ada monitoring aksesnya, apakah aksesnya sudah sesuai atau belum ya. Apakah yang bersangkutan itu sudah sesuai, misalkan rekam medis di pendaftaran. Ternyata di aksesnya hanya bisa melihat saja, tidak bisa melakukan pendaftaran. Maka itu tidak tepat ya. Maka yang harus dilakukan hak aksesnya itu berarti bisa menginputkan, bisa mengedit dan juga bisa melihat ya. Nanti kurang lebih kita akan belajar seperti itu teman-teman. Dan ada laporannya, ya laporan kegiatan monitoring hak aksesnya, apakah sudah tepat atau belum. Nah, teman-teman, di dalam level user itu ya, SK hak akses data dan juga memperhatikan pasal 30 Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam elektronik, maka hak akses itu terdiri dari tiga komponen ya. Bisa melakukan input, bisa melakukan edit, bisa melakukan view. Input berarti melakukan entry data, edit berarti melakukan perbaikan terhadap data yang sudah di-entry, view itu berarti bisa melihat data yang sudah di-entry ataupun data yang sudah dilakukan perbaikan. Ya. Jadi hak akses itu hanya ada tiga, teman-teman ya, yang ada dalam rekam medis elektronik tersebut, yang mana sesuai dengan pasal 30 Permenkes 24 tahun 2022, aksesnya itu ada tiga. Bisa lakukan input, edit, view. Cukup tiga itu saja. Nah, ini ada quote teman-teman bahwa hak akses data secara elektronik itu dikoneksikan menjadi sebuah informasi. Jadi sesuai konsep kita terkait dengan sistem informasi kesehatan, maka ada komponen input, proses output. Input itu data-data yang dikumpulkan, diproses, diolah sampai menjadi outputnya berupa informasi. Nah,
ketentuan informasi dalam rekam medis elektronik ya yang ada di pasal 29 Permenkes nomor 24 tahun 2022 ya, maka rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip-prinsip berikut, yaitu rahasia, integritas, dan ketersediaan. Jadi data itu harus rahasia, integritas, maksudnya seperti yang kemarin kita bahas teman-teman ya, bahwa data yang integritas itu adalah data yang lengkap, yang akurat, yang konsisten, yang apa namanya terkini dan bisa digunakan sesuai dengan kepentingan masing-masing, dan data itu harus bisa disediakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kita akan lanjut, kita bedah masing-masing dari prinsip-prinsip keamanan data tersebut. Yang pertama terkait dengan kerahasiaan. Jadi, merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses. Jadi, agar data dan informasi rekaman elektronik itu dikatakan aman, teman-teman, harus memenuhi prinsip kerahasiaan. Jadi, yang boleh mengakses ya data-data rekaman elektronik itu adalah yang berkepentingan. Jangan sampai ada gangguan internal. Internal yang dimaksud adalah user-user yang tidak seharusnya mengakses data tersebut ya, itu bisa mengakses informasi atau data tersebut gitu ya. Dan tidak boleh juga ada pihak dari eksternal yang bisa mengakses ya. Internal saja tidak boleh, apalagi eksternal. Misalkan dokter kan nggak mungkin kan bisa memiliki akses terhadap apa namanya pendaftaran pasien, atau dokter terhadap farmasi, tidak bisa. Sehingga perlu adanya eh, hak akses data atau informasi terhadap rekam medis elektronik. Kedua, yaitu integritas. Yang dimaksud integritas seperti TM sebelumnya, teman-teman, TM14 itu, maka data itu harus akurat, lengkap, ya teman-teman. Kemudian ada juga konsisten dan sebagainya, ya. Agar data dan informasi itu bisa digunakan dan juga bisa menjadi tindak lanjut terhadap pengambilan keputusan klinis maupun secara administratif. Yang ketiga adalah ketersediaan, bahwa harus ada jaminan seluruh data dan informasi rekam medis elektronik itu bisa diakses dan digunakan, ya, serta telah memiliki hak akses yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pasien tersebut. Jadi itulah kenapa dibutuhkan hak akses ya terhadap rekam medis elektronik. Jadi agar masing-masing user tahu tanggung jawabnya dan tahu data informasi apa yang akan dia entry dan dapatkan. Nah, ada juga teman-teman kebijakan lainnya yang mensupport kegiatan terkait akses rekam medis elektronik ini, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait dengan perlindungan data pribadi. Yang mana setiap adanya transaksi elektronik atau penggunaan data elektronik, maka data pribadi dari masyarakat pasien itu haruslah terlindungi. Sehingga haruslah memiliki prinsip tadi ya, kerahasiaan, kemudian integritas, dan juga terkait dengan ketersediaan. Nah, ini ruang lingkup penyelenggara rekaman elektronik ya, teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, teman-teman, ya, bahwa rekaman elektronik ini mencakup beberapa kegiatan berikut gitu ya. Dari registrasi, pendistribusian data, pengisian informasi klinik, sampai dengan transfer isi. Ini haruslah dilakukan keamanan data terhadap beberapa kegiatan maupun data informasi terkait dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik. Nah, sesuai dengan ruang lingkupnya, teman-teman, bahwa kegiatan penyelenggara rekam medis elektronik tersebut itu dilakukan oleh tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain. Sehingga usernya, teman-teman, sebenarnya itu bukan hanya perekam medis saja, tapi tenaga kesehatan lain. Seperti misalkan tadi ada dokter, perawat, bidan, ahli gizi, ya, farmasi, misalkan analis yang ada di lab atau rehab medis dan sebagainya. Sehingga
ketuanya itu memang harus atau penanggung jawabnya rekam medis yang nanti berkoordinasi dengan unit kerja lain atau nakes lain. Karena pengisiannya bukan hanya di rekam medis saja. Dan setiap penyelenggara rekam medis ini dibutuhkan adanya pelatihan, ya, karena kita tahu bahwa penyelenggara rekam medis elektronik ini masih baru sejak tahun 2022 dan juga saat ini masih terbatas tenaga rekam medisnya. Tenaga rekam medis saja terbatas, apalagi tenaga rekam medis yang sudah mengerti terkait dengan elektronik. Sehingga Pasienkes itu membutuhkan adanya pelatihan rutin terhadap petugas rekam medis maupun nakes lainnya. Nah, ini tadi beberapa penyelenggara kamis elektronik, teman-teman, ya, yang nantinya perlu adanya hak akses. Misalkan registrasi pasien, yang mana kegiatan ini kan merupakan kegiatan pendaftaran, ya, mengisi identitas dan data sosial pasien. Berarti siapa yang akan melakukan adalah perekam medis. Jadi, kalau kita melihat hak akses tadi, teman-teman, ada input, edit, dan juga view, maka perekam medis itu bisa menginputkan data registrasi, bisa melakukan editing, ya, dan juga bisa melakukan view juga. Bisa mengentry data, bisa melakukan perbaikan kalau entry datanya salah, dan juga bisa melihat hasil inputan dan juga hasil perbaikan. Kemudian ada distribusi data rekam medis. Maka setelah data pendaftaran registrasi begitu ya teman-teman itu dilengkapi, di-entry oleh perekam medis, maka data-data tersebut bisa didistribusikan ke berbagai macam unit kerja yang ada di Pasienkes. Ini masuknya adalah ranah integrasi data. Ya, kalau kita melihat yang ada di dalam data quality management, agar tidak ada pengulangan input data. Ya, jadi sekali input data di registrasi pasien, maka data tersebut itu bisa langsung dicari dan ditarik oleh berbagai macam unit. Sehingga kalau kita kemarin belajar data quality management, ada misalkan nama pasien yang berbeda-beda. Ada yang disingkat, ada yang nama depannya saja, begitu ya. Kadang juga ada yang pasien itu memiliki riwayat alergi, tapi lupa tidak menginputkan di berbagai macam unit, akhirnya lupa tidak menginputkan. Sehingga dengan adanya integrasi data ini, maka unit-unit kerja lain tidak perlu input data manual. Sehingga data rekaman elektronik yang sudah distribusikan ke masing-masing unit ini bisa dilakukan penarikan data. Sehingga data itu adalah data yang berintegritas, yaitu konsisten. Nah, ini merupakan penyelenggaraan kegiatan lain, teman-teman, di rekaman elektronik, ada pengkodean, pelaporan, dan penganalisisan. Gitu ya. Maka tugas perekam medis juga, teman-teman, di dalam uh, kodifikasi, pelaporan, analisa, itu juga boleh melakukan akses data, yaitu input, editing, dan juga view. Karena perekam medis lah yang melakukan kodifikasi, membuat pelaporan sampai analisa. Nah, sedangkan bagaimana tugas hak akses data terhadap nakes lain, maka nakes lain misalkan teman-teman itu hanya boleh melihat saja bagaimana hasil laporan, analisa dan kodifikasinya, karena tidak bisa melakukan input ataupun editing. Kemudian ada juga teman-teman terkait input data untuk klaim pembiayaan, karena ini merupakan juga salah satu ranahnya rekam medis ya, melakukan klaim terhadap seluruh pelayanan yang sudah dilakukan oleh pasien. Nah, ini yang tadi saya maksud teman-teman, hak akses ya, data dan informasi. Ya, sesuai dengan Permenkes, hak akses data itu ya teman-teman adalah input, edit, view. Jadi teman-teman harus tahu ya, tugas fungsi user itu seperti apa ya, mana user yang boleh input, edit, dan view. Kadang ada beberapa kegiatan penyelenggaraan teman-teman yang hanya boleh view saja, ada yang input saja. Kalau input pasti bisa edit ya teman-teman. Nah, kalau yang view saja itu pasti tidak bisa input dan juga editing. Itu teman-teman haruslah bisa mengetahui ya. Misalkan ini data identitas pasien teman-teman ya. Bagaimana tugas dari user rekam medis? Pasti seorang perekam medis itu bisa melakukan input, edit, dan view data identitasnya. Ya. Sedangkan PPA, teman-teman, PPA ini bisa dokter, perawat, dan lain-lain itu hanya bisa melihat data identitasnya. Kenapa? Karena bukan tugas fungsinya
PPA itu menginputkan data. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan integrasi data agar ketika Perkamedis sudah menginputkan data identitas, kemudian data itu ditransfer, distribusikan ke Poli, maka PPA di Poli itu tidak perlu lagi menuliskan identitas. Cukup tugas fungsinya adalah pemeriksaan, ya menanyakan riwayat pasien, kemudian menegakkan diagnosa, tindakan dan sebagainya. Jadi cukup hanya view only. Namun, nah tugas PPA yaitu mengisi data SOAP tadi ya teman-teman ya, yang ada di dalam kegiatan pemeriksaan. Pertamedis juga tidak bisa melakukan input ataupun edit data, cukup view only. Nah, oleh karena itu memang haruslah dibatasi bagaimana hak akses data terhadap informasi ya yang ada di dalam rekam medis elektronik. Ini contohnya. Kemudian kita coba melihat contoh data CPPT ya teman-teman ya. CPPT catatan pertama pasien terpadu ya. Nah, ini salah satunya teman-teman ya. Data CPT ini kan juga diinputkan oleh berbagai macam PPA ya, ada PPA dokter, perawat dan sebagainya. Nah, misalkan teman-teman ya, ini ada input, edit, view PPA. Misalkan dokter ya teman-teman ya. Biasanya sih dokter yang harusnya bertanggung jawab ya terhadap data CPPT itu karena dokterlah yang melakukan pemeriksaan, input data sampai dengan melakukan autentikasi. Nah, tugasnya perawat ya hanyalah bisa me-view only harusnya teman-teman ya karena bukan tugas perawat ya untuk mengisi lembar CPPT ya. Tugas perawat yang mengisi apa? Yang mengisi asuhan keperawatan. Karena harusnya yang melakukan input itu yang akan melakukan autentikasi. Ada juga CPPT yang lain, misalkan CPPT itu banyak teman-teman ya, ada lembar kajian awal ya, kemudian catatan perkembangan pasien, edukasi, dan sebagainya, termasuk asuhan keperawatan, itu juga termasuk DPPT. Ya. Kayak misalkan yang X ini adalah dokter, maka dia akan menginputkan kajian awal, lembar edukasi pasien, ya perkembangan pasien, dan sebagainya. Perawat, PPAY, itu hanya bisa melakukan fee only saja. Akan tetapi, PPAY yang perawat ini bisa melakukan input, edit, sampai dengan view terhadap lembar CPPT yang mana, yaitu asuhan keperawatan. Tugasnya user dokter hanya bisa melihat saja karena kalau sudah menginputkan editing maka juga harus melakukan verifikasi atau autentikasi. Itu contohnya, tapi harus memang dibatasi. Nah, saat ini teman-teman, penyimpanan rekam medis elektronik itu sudah berbasis digital. Agar apa? Menjamin keamanan, kerahasiaan, dan juga ketersediaan data ataupun informasi rekam medis elektronik. Sehingga kalau sudah memanfaatkan digital, teman-teman, berbasis cloud, contohnya, maka sudah harus menyediakan backup data. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya ada yang misalkan membobol, menghacker data dan ataupun datanya hilang, maka sudah ada persiapan meng-backup data. Jangan sampai ketika ada kendala dalam penyimpanan, maka backup data tidak dilakukan. Nah, teman-teman, seperti dalam mata kuliah ini ya, teman-teman, judul mata kuliah ini terkait manajemen mutu, maka bagaimana cara menjamin mutu, teman-teman ya, terkait dengan hak akses data ini memang perlu adanya audit mutu yang selalu dilakukan berkala. Dan audit mutu ini juga nanti akan berefek terhadap data quality management karena bagaimana cara untuk menjamin kualitas data, maka harus dilakukan audit mutu baik itu internal maupun eksternal. Yang mana ini ditentukan dan dibentuk oleh pimpinan Fasiankesnya. Kalau internal berarti dari pegawai-pegawai internal ditunjuk, kemudian dibentuklah auditornya. Kalau eksternal berarti mengundang auditor dari luar untuk melakukan audit terhadap rekam medis elektronik. Oke, kemudian transfer isi rekam medis elektronik ya. Nah, ini merupakan kegiatan pengiriman rekam medis dalam rangka rujukan. Nah, teman-teman, saat ini mengapa juga diberlakukan rekam medis elektronik agar seluruh Fasiankes yang ada di Indonesia ini bisa saling tersambung dengan cara interoperabilitas. Karena tidak semua Fasiankes itu memiliki vendor yang sama, sehingga yang bisa dilakukan adalah interoperabilitas. Sehingga apabila pasien itu berpindah-pindah Fasiankes, maka data rekam medisnya itu bisa ditarik atau bisa dilacak begitu teman-teman ya, bagaimana riwayatnya dan sebagainya. Nah, ini topologi
koneksi akses teman-teman ya. Ini nanti teman-teman akan belajar di mata kuliah terkait teknologi informasi ya teman-teman yang lebih lanjut dan materinya akan berkaitan dengan topologi jaringan ya dan sebagainya. Nah, kita masuk lagi kembali kepada hak akses teman-teman ya. Dari bukunya El Masri dan Nafati tahun 2016 ya terkait dengan basis data mendefinisikan teman-teman hak akses data itu sebagai mekanisme yang mengatur siapa yang memiliki akses ke data dalam basis data serta tindakan apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, yang ada di Permenkes nomor 24 tahun 2022 itu kan diatur teman-teman siapa yang bisa melakukan input, edit dan view terhadap data dan informasi. Sehingga ini yang harus dilakukan oleh perekam medis ya teman-teman, yang mana sebagai penanggung jawab rekam medis elektronik itu bisa mengatur ya. Perekam medis itu misalkan di rawat jalan itu tugasnya apa, aksesnya bagaimana, dokter aksesnya seperti apa. Karena hak akses itu bukan ditentukan oleh usernya, dokternya, perawat, tapi ditentukan oleh seorang perekam medisnya ya. Dan ini merupakan tanggung jawab dari kepala unit atau instalasi rekam medisnya dalam membagi hak akses data atau mengatur hak akses datanya. Nah, ada juga teman-teman ya, menurut bukunya Connolly dan Beck tahun 2012, bahwa hak akses data itu cara untuk mengendalikan. Ya, kalau tadi itu membatasi ya, membatasi siapa yang mengakses data. Kalau menurut Connolly itu adalah apa namanya, fungsinya adalah untuk mengendalikan. Jadi siapa-siapa saja yang bisa mengakses data dan informasi yang ada di rekam medis elektronik. Ada juga buku dari Dennis dan Wixom ya yang eh, mereka menyebutnya adalah izin atau wewenang. Jadi siapa saja yang sudah diizinkan atau berwenang ya terhadap akses dari rekam medis elektronik. Jadi banyak sekali ya sumber-sumber pengertian teman-teman terkait hak akses data. Yang pada intinya teman-teman, hak akses data ini adalah membatasi, memberikan izin ya teman-teman, dan juga mengendalikan terhadap data dan juga informasi di rekam medis elektronik. Agar apa? Agar datanya itu aman. Aman yang dimaksud adalah rahasia, integritas, dan juga ketersediaan. Sehingga memang harus ada prosedurnya bagaimana hak akses terhadap rekam medis elektronik. Nah, ini adalah formatnya, teman-teman ya, yang sudah saya juga bagikan di Google Classroom yang nanti teman-teman akan kerjakan secara berkelompok. Jadi nanti teman-teman di situ sudah ada nama nama petugasnya atau nama orangnya dan ada juga dia perannya sebagai apa dan modulnya, teman-teman. Yang perlu teman-teman nanti isi dan juga nanti membuat analisisnya adalah di hak aksesnya. Apakah user tersebut itu bisa melakukan input, edit, ataukah view. Ya, itu tugasnya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui ya akses data, siapa yang boleh input, siapa yang boleh edit, dan siapa yang bisa melakukan view terhadap data dan juga informasi rekam medis elektronik. Jadi kurang lebih kesimpulan dari materi kita terkait hak akses rekam elektronik ya. Jadi teman-teman bahwa hak akses rekam medis elektronik itu merupakan mekanisme bagaimana cara mengendalikan izin dan wewenang terhadap data dan informasi dalam rekam medis elektronik agar data dan informasi rekam medis elektronik ini terjaga keamanannya. Aman dalam hal ini adalah rahasia, ya, integritas dan juga ketersediaan. Oleh karena itu, teman-teman sebagai seorang perekam medis nanti dituntut ya teman-teman bisa membuat hak akses data terhadap berbagai macam user yang ada di dalam Fasiankes terkait dengan akses rekam medis elektronik. Begitu. Baik teman-teman, saya lanjutkan sekarang terkait dengan tugas praktikumnya. Saya akan coba share ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa melanjutkan setelah ini untuk mengerjakan praktikumnya secara berkelompok yang sudah saya upload unggah di Google Classroom. Ya, memang karena memang ini sudah siang teman-teman, saya cepatkan sehingga teman-teman bisa lanjut untuk praktikum dan diskusi. Jadi nanti kelompoknya silakan teman-teman tulis di atas tugas praktikum pengelolaan akses. Di sini sudah ada nama dan juga
ID-nya teman-teman atau level usernya. Ya, ada yang dokter umum, spesialis, ya, rekam medis. Kami ada berbagai macam ya. Ada yang staff, analisis, kode ya. Karena kita lihat tadi rekam medis itu ada banyak. Ada yang registrasi, ada yang distribusi, ada yang pengelolaan, ada kode, analisis pelaporan dan sebagainya. Dan sini sudah ada keterangannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung nanti memberikan checklist ya di sini apakah perannya dokter dokter umum ini di IGD itu input, edit atau view ya. Jadi masing-masing ini teman-teman bisa memberi checklist. Misalkan teman-teman ya, dokter Nana, dokter umum di IGD misalkan ya, terkait konsultasi. Nah, kalau konsultasi ini pastinya teman-teman bisa melakukan input data atau tidak menurut teman-teman? Kalau konsultasi, menurut teman-teman bisa nggak dokter ini melakukan input data? Coba saya tanya ke Tania, menurut Tania, kalau ada konsultasi dokter, dokternya bisa input nggak? Izin menjawab bisa Bapak. Bisa. Berarti kalau sudah input bisa edit ya, sekaligus bisa view gitu ya teman-teman. Jadi contohnya view ini, nah kemudian nah seperti ini ya. Ini contohnya, misalkan pendaftaran ya, pastinya petugas rekam medisnya bisa input, bisa edit, bisa view. Gitu. Misalkan kalau view saja, misalkan ya teman-teman ya, contohnya. Nah, ini misalkan teman-teman, kepala instalasi rekam medis pendaftaran, nggak mungkin dia input, edit, tapi dia hanya bisa view saja. Ya. Laporan juga hanya bisa view saja, karena tugas kepala instalasi itu hanya melakukan verifikasi terhadap data. Ya. Kalau datanya salah, diperbaiki, maka yang bersangkutan tinggal tidak memverifikasi, sehingga data akan kembali kepada yang bersangkutan. Jadi memang harus dibatasi mana yang view, mana yang input, dan juga edit, gitu teman-teman. Nah, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan sebelum teman-teman sekarang lanjut untuk praktikum. Ya. Silakan teman-teman, ada Izin bertanya pertanyaan? Bapak. Iya, silakan Tania. Jadi untuk pengumpulannya nanti dalam bentuk Excel nih Bapak? Atau Iya, betul. Jadi nanti teman-teman bentuk Excel dan juga analisisnya. Jadi misalkan di bawah itu ada analisisnya, misalkan dokter umum ya. Misalkan dokter Nana sebagai dokter umum itu kegiatannya adalah melakukan apa namanya konsultasi dokter spesialis yang mana kegiatan tersebut itu haruslah ada izin dan kewenangan untuk input, edit dan view terhadap data medis elektroniknya gitu ya. Di bawahnya diberikan penjelasan. Untuk penjelasannya tersebut teman-teman kalau saya boleh usul saran lebih baik dikerjakan melalui Word saja. Jadi data ini bisa dipindah nanti ke Microsoft Word hasil eh, pengelolaan aksesnya seperti apa, nanti di bawahnya kasih analisisnya. Gitu. Jadi tidak berhenti di akses saja, tapi ada analisisnya. Gitu. Karena sudah saya berikan keterangan di sampingnya. Begitu, Tanya. Ada tambahan pertanyaan lagi, teman-teman, dipersilakan. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan kembali? Kalau tidak ada, saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk melanjutkan ya diskusi secara kelompok. Kemudian teman-teman bisa mengumpulkan, mengunggah hasil praktikumnya terakhir hari Jumat depan ya, teman-teman. Saya beri waktu 5 hari, begitu. Ada tambahan lagi teman-teman sebelum saya akhiri? izin bertanya lagi Bapak. Iya, silakan. Tadi kan setelah dijentang nanti hasilnya ditaruh di Word nih. Itu nanti Iya, betul. dikumpulkannya hasil interpretasinya saja dengan 3L atau Excel, Word sama 3L nih Bapak. 3L plus eh, Word yang di PDF-kan saja. Itu Oh, saja. Excel-nya nggak perlu, karena kan data Excel-nya sudah dimasukkan ke dalam Word tadi. oke, baik Bapak. Terima Iya, kasih. gitu ya. Oke, nanti bisa disampaikan kepada teman-teman. Ada tambahan lagi, teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa akhiri. Teman-teman juga sudah siang, apalagi ini juga hari libur ya. Teman-teman, saya
ingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir ya teman-teman untuk kegiatan perkuliahan di time 13 ini. Jangan sampai nanti teman-teman tidak hadir lupa ya sehingga nanti bisa mempengaruhi penilaian persentase ketidakhadirannya gitu ya. Oke, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau tidak ada tambahan lagi dapat saya akhiri. Mohon maaf, perkuliahannya harus di hari libur, ya hari Sabtu dan juga di siang hari. Yang penting semoga apa yang saya sampaikan dan diberikan pada siang hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam Ya, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. teman-teman. Saya Bapak. izin live ya. Jangan lupa mengikuti hadir dan mengerjakan tugas.